Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Muhammad Iqbal, NPMG 1A 019063. Di sini saya akan membahas soal peubah acak diskrit, menghitung PMF dan CDF pada distribusi probabilitas pada peubah acak distrik. Contoh, diketahui sebuah percobaan dengan 3 koin. Kita akan mencari PMF-nya. S sama dengan, di sini sesuai peluangnya, berarti misal X adalah variabel jumlah angka, maka X sama dengan, sesuai, jadi 3 2 1 0 2 1 1 2. Kita pakai X sama dengan 3. Peluang mendapatnya 3 angka berarti P X sama dengan 3 sama dengan 3 1 banding 8. X sama dengan 2. Peluang mendapatnya 2 angka berarti tuh 2 3 sama dengan 3/8. X sama dengan 1. Peluang mendapatkan jumlah 1 angka ada 3, berarti 3/8. X sama dengan 0. Peluang tidak ada angkanya berarti 1. Peluang X sama dengan 0, 1/8. Selanjutnya saya akan mencari CDF-nya. Tentukan distribusi probabilitas komutatifnya. Ini sama dengan CDF. Jadi F0 sama dengan F0 1/8
0 F1 F0 tambah F1 sama dengan 1/8 tambah 3/8 sama dengan setengah. Berarti X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 2. F2 F0 tambah F1 tambah F2 sama dengan 1/8 3/8 tambah 3/8 sama dengan 7/8. Berarti X lebih besar sama dengan 2, X lebih kecil dari 3. F3 sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 ditambah 1/8 sama dengan 1. Berarti X kurang dari sama dengan 3. Sekian penjelasan saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Hidayatullah, NPM G1A 019091. Saya dari kelompok 5 akan melanjutkan untuk menjawab soal nomor 2. Pertanyaannya, mengapa pada peubah acak kontinu tidak terdapat PMF dan digantikan oleh PDF? Pertama, untuk agar lebih jelas akan saya jelaskan apa bedanya diskrit dengan kontinu. Diskrit biasanya terukur, contohnya jumlah mahasiswa dalam satu kelas informatika, sedangkan kontinu itu tidak terukur, tidak terbatas. Contohnya berat badan mahasiswa di suatu kelas informatika. Kontinu selalu ada interval. Contohnya berat badan tadi, intervalnya kisaran mulai dari yang teringan beratnya 50 kg sampai yang terberat ada yang 120 kg. Diskrit seperti yang sebelumnya dijelaskan, diskrit biasanya itu kisaran, tidak pasti. Contohnya pada jam. Di jam digital itu kalau ditanya jam berapa sekarang, biasanya langsung dibulatkan jam 3:10. Sedangkan kalau kontinu itu tepat jam 3:10 menit 15 detik sekian, sekian. Itu kontinu. Lanjut, setelah tahu apa itu kontinu, akan saya jelaskan apa itu PMF, dan PDF. PMF itu fungsi massa probabilitas hanya memperhitungkan variabel acak diskrit. Dengan demikian mereka memberi nilai P
dalam kurung X sama dengan X kecil. Dan PDF yaitu fungsi kepadatan probabilitas memperhitungkan variabel acak kontinu. Dengan demikian mereka memberi nilai P dalam kurung X kurang dari 2 X lebih dari 2 kurang dari 4. Lalu peubah selanjutnya akan saya jelaskan apa itu peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu adalah sebuah variabel acak yang dapat berisi satu dari sekian banyak nilai yang jumlahnya tak hingga dalam batas tertentu. Misalnya hasil suatu pengukuran. Lalu langsung selanjutnya dijawab mengapa pada peubah acak kontinu tidak terdapat PMF dan diganti PDF. Berdasarkan pemaparan yang sudah dibahas tadi, karena sifat dari peubah acak kontinu memiliki interval. Pada peubah acak kontinu tidak bisa menggunakan PMF karena PMF digunakan untuk menghitung nilai tanpa menggunakan interval. Seperti interval yang seperti dicontohkan tadi, seperti berat badan. Contohnya berat badan pada siswa informatika itu kisaran dari yang terringan 50 kg sampai ada yang terberat sampai 120 kg. Sedangkan PDF perhitungan nilai harus berdasarkan interval. Sekian jawab penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan persoalan nomor 3 akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsti Aliora, NPM G1A019003 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai peubah acak kontinu. Sebelum masuk ke dalam contoh soal, saya akan menjelaskan sedikit mengenai peubah acak kontinu. Fungsi fx untuk peubah acak kontinu adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R. Dengan syarat, yang pertama, fx lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, integral untuk semua bilangan real dari negatif T hingga sampai T hingga sama dengan 1. Yang ketiga, untuk mencari peluang yang bernilai antara A dan B, maka kita dapat mencari dengan integral A sampai B. Jangan lupa bahwa PDF adalah derivatif dari CDF. Jadi, fx adalah turunan dari CDF terhadap dx. Kemudian masuk ke contoh soal. Sebuah peubah acak X yang dapat mengambil nilai antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 mempunyai fungsi kepekatan peluang fx sama dengan 1/3. Jadi di sini Y-nya adalah 1/3. Karena Y-nya 1/3, jadi di titik manapun nilai Y-nya itu tetap 1/3. Makanya di sini itu digambarkan dengan garis lurus. Kemudian antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Jadi nanti luas daerahnya itu ada di antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Yang A, tunjukkan bahwa luas daerah di bawah kurvanya sama dengan 1. Nah, untuk mencari luas daerah di bawah kurva, itu kita dapat menggunakan integral. Yaitu, integral 1 sampai 4 dari fungsinya yaitu 1/3 dx. Turunan dari 1/3 adalah 1/3x. Dan batasnya adalah 1 sampai 4. Kemudian kita masukkan saja batasnya itu ke dalam X, jadi 1/3 dikali 4 dikurang 1/3 dikali 1. 1/3 dikali 4 adalah 4/3 dikurang 1/3 dikali 1. Jadi ini 1/3 dikali 1, 1/3 ya hasilnya.
4/3 dikurang 1/3 berarti 3/3 atau sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa luas daerah di bawah kurva itu sama dengan 1. Kemudian yang B, hitung peluang jika X lebih dari 1,5 dan kurang dari 3. Sama seperti tadi, kita menggunakan integral yaitu integral 1,5 sampai 3 dari fungsinya yaitu 1/3 dx, turunan dari 1/3 adalah 1/3 x, dan batasnya adalah 1,5 sampai 3, batasnya kita masukkan ke dalam x, jadi 1/3 dikali 3 dikurang 1/3 dikali 1,5. 1/3 dikali 3, 3/3 berarti 1 kan, dikurang 1/3 dikali 1,5 berarti 1/2. Ini tadi 1/3 dikali 3 kan 1. Untuk biar penyebutnya sama dengan yang 1/2, maka kita ubah menjadi 2/2. Jadi 2/2 dikurang 1/2 sama dengan 1/2. Kemudian yang C, hitung P jika X lebih dari sama dengan 2,2. Nah, di sini nilai yang kita cari itu cuman sampai 4 saja. Karena dilihat dari grafik ya, nilai yang kita butuhkan itu adalah nilai antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Makanya nilai yang kita cari itu cuman 2,2 sampai 4. Jadi integral 2,2 sampai 4 dari fungsinya yaitu 1/3 dx, turunan dari 1/3 adalah 1/3 x, dengan batasnya adalah 2,2 sampai 4. Kemudian batasnya kita masukkan ke dalam x, jadi 1/3 dikali 4 dikurang 1/3 dikali 2,2, maka hasilnya adalah 3/5. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.